Ya, pemirsa, libur Lebaran memang telah usai. Masyarakat investor pun saat ini mulai bersiap diri untuk mencari strategi investasi yang tepat. Saham-saham berbasis pertambangan ini pada akhir perdagangan minggu lalu mulai diburu para investor. Masa liburan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah telah usai. Pembukaan pasar modal Indonesia hari ini pun bertepatan dengan hari terakhir pemberlakuan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah sejak tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Meski tren pergerakan indeks harga saham gabungan dalam satu bulan terakhir tercatat fluktuatif cenderung turun, namun pelaku pasar masih menaruh harapan dengan mulai kembali aktif pasar modal di pertengahan kuartal 2 2021. Sejumlah saham berbasis komoditas pertambangan pada akhir perdagangan pekan lalu mulai diburu investor dan masuk dalam deretan top gainers. Di antaranya adalah PT Harum Energi Tbk, PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, PT Delta Dunia Makmur Tbk, PT Indika Energi Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk. Sementara itu IHSG dalam satu bulan terakhir masih bergerak dalam rentang terbatas antara 5.911,38 hingga 6.115,62, menguat tipis 0,18%. Sedangkan jumlah dana investor asing tercatat 693,81 miliar rupiah di pasar reguler. Lantas, apakah indeks akan bergerak di zona hijau pasca libur Lebaran atau justru masih menyisakan tekanan jual? Simak pembahasannya sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Mino. Ya, Mas Mino, tadi sudah disampaikan informasi. Memang kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan dalam satu bulan terakhir memang fluktuatifnya cukup tinggi begitu, bergerak sangat fluktuatif. Sementara kita tahu trennya juga cenderung turun. Nah, yang perlu dicermati adalah investor itu kok mulai mengkoleksi lah, bisa dikatakan begitu, saham-saham pertambangan, ada batu bara juga di dalamnya. Anda melihat bagaimana? Apakah lebih kepada sentimen sesaat kemudian di pekan ini akan terkena aksi jual kembali untuk sektor pertambangannya sendiri atau bagaimana? Ya, kalau untuk sektor pertambangan ya, khususnya untuk mineral logam, kemudian batu bara juga, ini memang didukung oleh fundamental dari sektornya gitu. Jadi intinya harga batu bara juga melonjak cukup tinggi ya, bahkan akhir pekan lalu sempat menyentuh level 100 US dollar per ton. Kemudian harga tambang mineral misalnya kayak nikel, kemudian timah dalam beberapa pekan terakhir juga kembali naik ya, bahkan untuk nikel kan ya setelah sideways di level 16.000 US dollar per ton kembali bergerak ke kisaran 17 sampai 18 US dollar per ton gitu. Nah, ini tentunya menjadi sesuatu yang positif untuk kedua sektor ini. Nah, kenapa harga batu bara bisa melonjak seperti itu? Ini juga didukung oleh kondisi di mana supply di Cina itu mengalami pengetatan ya. Cina itu kan dia produsen terbesar, kemudian konsumen terbesar juga. Jadi apapun yang terjadi di Cina itu terkait batu bara itu sangat berpengaruh. Kemudian hubungan Cina dengan Australia juga masih panas ya. Ini tentunya sangat positif untuk batu bara. Kemudian mereka juga restocking untuk persiapan musim panas, karena ketika nanti musim panas tentunya banyak kebutuhan energi listrik untuk air conditioner gitu, Mas. Nah, untuk terkait Ya, menurut Anda apakah penguatan yang terjadi pada akhir perdagangan pekan lalu begitu ya, sebelum libur Lebaran masih akan berlanjut pada pekan ini? Karena tadi didukung oleh sentimen dari harga komoditasnya di pasaran internasional, kemudian hubungan antara bisa dikatakan pembeli penjual gitu Australia, China yang masih belum membaik, ini tentu akan menguntungkan Indonesia. Ya, saya pikir memang dengan sentimen yang terakhir ya, ketika harga komoditasnya naik, terutama batu bara, kemudian kemarin juga laporan keuangan beberapa emiten di kuartal 1 untuk batu bara juga cukup bagus ya, misalnya kayak Harum, kemudian yang laba bersihnya naik hampir 190% ya, hampir ya, tepatnya sih sekitar 181 kalau nggak salah. Kemudian di TMG juga bagus. Ini tentunya bisa menjadi sentimen yang mungkin sifatnya agak panjang ya, agak panjang ke depan gitu. Apalagi sebenarnya secara umum kalau kita lihat Mas Pras di sektor batu bara ini
biarpun harga batu baranya naik, tapi beberapa emiten sebenarnya cenderung tertekan, Mas Pras. Artinya ini membuat sektor ini ke depan jadi lebih menarik gitu, karena ya under value boleh dibilang gitu. Yes. Nah, bagaimana dengan saham-saham yang kemarin masuk gainer? Ada Harum Energi, kemudian ITMG, Doit, Indika Energi, dan Inco. Apakah juga masih bisa menjadi bagian dari koleksi investor untuk menyikapi perdagangan hari ini yang Anda katakan masih ada peluang tertekan kembali nih, Mas Mino? Ya, saya pikir untuk emiten batubara kita cukup rekomen ya, mengingat tadi harga batubara saat ini cukup tinggi, kemudian banyak pakar juga memprediksikan bahwa harga batubara ini kemungkinan sampai akhir tahun juga akan berada di level yang cukup tinggi, artinya akan berdampak positif terhadap kinerja sektor batubara ya, walaupun ya tentunya dalam jangka pendek pasti ada sedikit koreksi atau apalah itu, tapi tentu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu, Mas Bas. Oke, buy on weakness berarti masih ada peluang ya kita mulai cicil-cicil lagi untuk saham-saham. Lebih kepada investasi jangka panjang berarti, Mas? Ya, kalau saya lebih menyarankan untuk itu. Baik, Mas Mino, kita akan jeda kembali sebentar. Nanti di segmen berikutnya kita akan sampaikan ya beberapa emiten update terkait dengan Telkomsel yang juga menyuntikkan dana baru ya investasinya di Gojek, dan kami akan segera kembali.